Halo anak-anak Ibu, selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mila bisa pimpin doanya, Nak? Bisa, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mila karena sudah memimpin doanya. Ini kan pertemuan kita yang pertama, jadi kita kan belum saling kenal. Perkenalkan, nama Ibu Winda Pardede. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu dari nama kalian ya. Emia Margareta, Hadir, Ibu. Dina Simamora, Hadir, Ibu. Giovanni Sembiring, Hadir, Bu. Morita Simanjunta, Hadir, Bu. Bagus Pranata, Saya, Ibu. Mila Rosa Saragi, Hadir, Ibu. Oktari Buapuna. Saya, Ibu. Meskipun pembelajaran kita secara daring, Ibu harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran agar kelak kalian bisa mencapai impian kalian dan semoga kalian berguna bagi orang tua dan negara kita ini. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari materi pengetahuan bahan makanan kelas 10 kompetensi keahlian tata boga pada pokok bahasan daging dan hasil olahnya. Baiklah, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Sebentar ya. Kita akan mempelajari tentang pengetahuan bahan makanan, tentang daging dan hasil olahnya. Tujuan pembelajaran. Tujuannya itu agar kalian dapat memahami pengertian daging, mengetahui jenis daging, mengetahui struktur daging, memahami manfaat daging. Kita lanjut ke pengertian daging. Menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2007, daging adalah urat daging yang melekat pada kerangka kecuali urat daging bagian bibir, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat sewaktu dipotong. Menurut Suparno tahun 2009, daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. Jadi, daging itu adalah bagian yang lunak pada hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan makanan. Kita lanjut. Mungkin anak-anak Ibu pernah mendengar kata karkas. Karkas dan daging itu memiliki perbedaan. Kalau daging itu bagian yang sudah tidak mengandung tulang atau tidak melekat lagi dengan kerangka, sedangkan karkas itu daging yang belum dipisahkan dari tulang atau yang masih melekat dengan kerangka. Kalau dilihat dari sisi pengolahan atau segi kuliner, daging disebut dengan istilah meat, yang artinya daging hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk diambil dagingnya. Jenis-jenis daging ada daging sapi. Daging sapi itu berwarna merah, segar keunguan. Apabila terkena oksigen, warnanya akan berubah menjadi merah ceri. Serat daging halus dan sedikit berlemak yang berwarna kekuningan. Yang kedua ada daging domba. Daging domba itu warnanya agak merah gelap dan lemaknya itu berwarna putih. Yang ketiga ada daging kambing. Daging kambing itu warnanya lebih pucat daripada daging domba. Lemaknya berwarna putih. Yang keempat itu ada daging babi. Daging babi itu warnanya lebih pucat atau merah muda. Bagian punggungnya itu lebih banyak mengandung lemak dan tekstur dagingnya itu lembut dan memiliki bau khas dari daging tersebut. Yang kelima ada struktur daging. Struktur daging itu ada komponen fisik. Komponen fisik itu kulit, jaringan lemak, jaringan otot, tulang, jaringan pembuluh darah, dan jaringan saraf. Komponen utamanya itu jaringan otot, lemak, ikat, tulang, dan tulang rawan. Kandungan dalam daging. Kandungan dalam daging itu ada lemak, mineral, asam amino esensial,
Karena itu daging boleh dibilang sebagai sumber protein yang bagus atau protein yang tinggi. Dari berbagai zat gizi yang terkandung dalam daging, kandungan zat besi, zinc juga selenium tak boleh disepelekan. Manfaat daging. Yang pertama itu sebagai sumber protein tinggi. Sebagai sumber protein tinggi dapat membantu pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan tubuh, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang kedua, sebagai sumber pangan. Di dalam 4 sehat 5 sempurna ada lauk pauk yang merupakan salah satu komponen penting untuk kita mendapatkan gizi protein dari daging tersebut. Yang ketiga, sebagai bahan campuran. Daging dapat digunakan sebagai bahan campuran seperti dalam pembuatan spaghetti, burger, dan pizza. Yang keempat, sebagai mengandung vitamin, lemak, dan mineral. Sebagai pemenuhan vitamin, lemak, dan mineral yang baik bagi tubuh kita. Ciri-ciri daging yang baik itu diantaranya daging mempunyai warna yang segar, keadaan tekstur daging masih kenyal, tidak kaku, apabila dipegang, tidak lengket di tangan, dan masih terasa agak lembab. Yang ketiga, sebaiknya tidak mengambil daging yang berwarna ungu kebiruan, apalagi kehitam-hitaman. Daging yang berwarna tersebut menunjukkan bahwa daging itu sudah busuk atau rusak. Yang keempat, walaupun warna dagingnya masih merah, tetapi kalau dipegang terasa berlendir, menunjukkan daging tersebut sudah rusak, hal itu tandanya daging sudah busuk. Yang kelima, aroma daging. Yang masih baik, tidak berbau basi, tidak berbau asam, dan tidak berbau busuk. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ibu. Siapa itu? Emia? Iya, Ibu. Silakan, Nak. Jadi, saya mau bertanya, apa yang menyebabkan warna daging itu berbeda, Bu? Baiklah, penyebab warna daging itu berbeda adalah zat mioglobin. Tiap hewan itu memiliki kadar mioglobin yang berbeda. Kalau hewannya semakin aktif, maka zat mioglobin dalamnya akan semakin besar atau semakin banyak. Sapi dan kambing itu mengandung mioglobin yang lebih banyak sehingga warna dagingnya itu lebih merah daripada daging babi. Seperti itu ya, Nak. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Yovani, silahkan, Nak. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara agar daging sapi itu menjadi empuk? Kalau agar daging sapi itu dagingnya terasa lebih empuk, kita bisa memukul-mukul daging sapi dengan alatnya, dan kalau perlu kita bisa juga menambahkannya dengan melumuri daging tersebut dengan jahe selama 30 menit sebelum memasak daging tersebut. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo? Sepertinya tidak ada, Bu. Baiklah, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Disimak ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Bu. Halo semua, perkenalkan saya Winda Hertati Kristina Pardede. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengetahuan bahan makanan kelas 10 kompetensi keahlian tata boga pada pokok bahasan daging. Daging atau meat adalah daging hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk diambil dagingnya. Perbedaan daging dan karkas. Kalau daging itu bagian yang tidak mempunyai tulang, sedangkan karkas daging yang masih melekat pada tulang atau kerangka. Contoh hewan berkaki 4 yang dipelihara dan dapat dikonsumsi. Yang pertama itu ada sapi, yang kedua ada domba, daging kambing, dan daging babi yang dikonsumsi oleh beberapa suku dan agama. Manfaat daging sebagai sumber protein tinggi, sumber pangan, bahan campuran makanan, mengandung vitamin, lemak, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Hasil olahan dari daging. Yang pertama olahan daging sapi itu ada bakso sapi, rendang. Yang kedua olahan daging kambing itu ada sate kambing, kare kambing, dan oseng domba. Yang ketiga olahan daging babi. Yang pertama ada babi panggang karo, yang kedua sapang.
Sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Baiklah, Ibu tadi sudah menjelaskan dan menampilkan video kan? Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaan yang pertama itu, ada yang bisa menjelaskan apa itu daging? Halo. Iya Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu mengenai apa itu pengertian daging secara umum. Jadi jawabannya, daging adalah bagian lunak pada hewan yang sudah tidak memiliki tulang, yang tidak memiliki tulang lagi, dan dihasilkan dari hewan berkaki 4 yang dipelihara khusus untuk memenuhi kebutuhan hidup, Bu. Itu menurut saya, Bu. Baik, terima kasih. Iya, Bu. Ibu akan menanya pertanyaan yang kedua. Ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis daging? Saya, Ibu. Ya, bagus. Silakan. Untuk jenis-jenis daging hewani yaitu yang terdiri dari daging sapi, daging domba, daging kambing, dan daging babi, Ibu. Baik, terima kasih kepada Bagus atas jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, ada yang tahu tentang manfaat daging, Nak? Saya, Ibu. Siapa itu? Dina, Ibu. Silakan, Nak. Jadi manfaat daging itu adalah sebagai sumber protein tinggi, sebagai sumber pangan, sebagai sumber bahan campuran makanan, dan juga sebagai sumber vitamin lemak dan mineral, Bu. Baik, terima kasih, Dina. Sama-sama, Bu. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan. Jadi daging adalah salah satu hasil dari hewan berkaki 4 yang sengaja dipelihara khusus. Daging adalah bagian lunak pada hewan yang sudah tidak memiliki atau melekat pada tulang yang bisa dikonsumsi dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Daging mengandung lemak, mineral, asam amino, karena itu daging disebut sebagai sumber protein terbaik bagi tubuh. Baiklah, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Oh iya, Ibu sudah membuat tugas kalian di Google Classroom. Nanti dikumpul di situ ya, Nak. Kodenya sudah Ibu kirim ke grup supaya kalian bisa mengakses atau login ke dalam kelas Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Ibu. Baik, bagus. Silahkan, Nak. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada kalah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bagus. Oke, anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.